guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raja Salman dan media asing kepincut sirkuit Mandalika. Supremasi Jokowi makin tidak terkalahkan. Artikel dari Nina Nur. Mayoritas rakyat negara ini menyukai perilaku dan gaya dari Presiden Joko Widodo guys. Makanya bisa menang pemilu sampai 5 kali kan? Kecintaan rakyat terhadap Presiden Jokowi ini menjadi sebuah kekuatan politik yang besar. Sampai-sampai para pengamat ini sepakat bahwa Presiden Jokowi akan berperan besar dalam menentukan hasil Pilpres 2024. Pengaruh kuat Presiden Joko Widodo ini akan sangat berarti bagi siapapun yang didukung oleh beliau sebagai capres di tahun 2024. Yang pasti sih bukan dari kalangan oposisi dan juga kadrun ya guys. Mereka yang tergabung dalam barisan sakit hati, yang gagal move on dari kekalahannya, yang demen menggelar demo tentang apa saja tapi ujung-ujungnya minta Presiden Jokowi mundur. Berbagai cara dipakai oleh para lawan politik Presiden Joko Widodo guys untuk memojokkan dan mendiskreditkan semua kinerja dan juga prestasi dari Presiden Jokowi. Padahal ya, di balik itu semua mereka sebenarnya sangat takut loh sama Presiden Jokowi. Yap, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penakut guys. Kenapa? Karena hanya orang penakut yang memakai fitnah sebagai senjata. Dari fitnah turunan keluarga PKI, kemudian fitnah kriminalisasi ulama, hingga fitnah menjual negara kepada pihak asing guys. Sehingga mereka menyebut aksi menyerang Jokowi ini sebagai jihad. Padahal kenyataannya sangat berbeda dan juga bertolak belakang ya. Cara Presiden Jokowi melawan itu semua adalah dengan menorehkan makin banyak prestasi. Ngapain buang-buang waktu membalas fitnah dengan argumen yang panjang ya guys? Lebih paten jika membalasnya dengan prestasi tentu saja. Misal, dalam penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Tinggal balik tanya ke publik dari oposisi dan juga gerombolannya. Mereka sudah bisa apa? Apakah mereka bisa menangani pandemi sebaik Presiden Jokowi? Pandemi tidak menghentikan langkah Presiden Jokowi dalam berbagai proyek besar yang dibangun beliau guys. Salah satunya adalah sirkuit Mandalika. Justru proyek besar ini jadi penggerak ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat agar bangkit dari imbas buruk pandemi. Sekali lagi guys, nggak pakai mangkrak, sirkuit Mandalika pun sudah resmi jadi tempat balapan tingkat internasional dengan digelarnya ajang WSBK beberapa hari yang lalu. Sudah bisa diprediksi guys, bahwa para lawan politik Jokowi ini sangat mengamati situasi di Mandalika. Mereka menunggu momen buruk yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan hasil kerja dari Presiden Joko Widodo. Mau menyerang pakai besaran biaya membangun sirkuit Mandalika, mereka tentu saja sudah tidak bisa ya. Dengan biaya sekitar 1,1 triliun rupiah, sirkuit Mandalika ini dibangun sesuai dengan standar internasional. Bahkan ada proses penguatan sirkuit untuk mencegah bahaya likuifasi tanah. Nah, biaya pembangunannya pun ini dari investasi, bukan mengambil duit rakyat. Sehingga para kadrun pun tidak berani membandingkannya dengan Formula E. Momen buruk yang dinanti akhirnya terjadi guys, ketika hujan besar melanda sirkuit Mandalika. Terjadi beberapa genangan air dan jalanan yang menjadi becek. Video banjir pun beredar di media sosial, jadi amunisi buat menyerang prestasi dari Presiden Jokowi. Misalnya nih, oleh politisi Demokrat Cipta Panca. Dia berusaha menyentil dengan menyebut hanya di Mandalika bule-bule nyerokin air. Padahal ya, yang namanya hujan dan banjir ini adalah suatu kejadian alam yang biasa terjadi sebelumnya di gelaran MotoGP. Misalnya aja nih, pada Maret tahun 2017 di Qatar, kemudian pada bulan Agustus tahun 2018 di Inggris, pada November 2018 di Malaysia, dan pada September 2020 di Italia. Bahkan guys, sirkuit canggih di Dubai pun juga pernah batal menggelar ajang balapan karena kebanjiran pada Januari tahun 2020 kemarin. Sedangkan di Indonesia ini guys, genangan air pasca hujan deras itu dipolitisir untuk menyerang Presiden Jokowi. Hanya di Indonesia loh. Namun, apa yang terjadi kemudian? Kualitas aspal sirkuit Mandalika malah mendapat pujian dari pembalap WSBK, Jonathan Rea dan Scott Redding. Aspal menawarkan banyak daya cengkram dalam kondisi lintasan yang basah. Anda tergelincir, tetapi Anda tetap bisa menyerang. Itu menyenangkan, ujar Scott Redding seperti itu guys. Sejujurnya, ini salah satu sirkuit dengan daya cengkraman terbaik di dunia dalam kondisi lintasan basah. Puji dari Jonathan Rea. Itu politisi Demokrat kayaknya jadi pengen pakai ember di kepala kan ya. Pujian tidak berhenti di sana saja guys. Media asing Speedweek ini juga melontarkan pujian terhadap sirkuit Mandalika. Tidak tanggung-tanggung guys, sirkuit Mandalika ini sampai disebut sebagai surga baru untuk WSBK. Disebut sangat layak menjadi tuan rumah final WSBK 2021.
Semua berjalan lancar, tanpa ada kecelakaan serius dan bahkan tanpa keluhan dari tim dan juga pebalap. Mereka malah jatuh cinta dengan surganya Lombok. Para penduduk juga disebut sangat ramah ya, dengan alam yang juga indah. WSBK di Mandalika juga disebut mendapatkan perhatian yang nyata dari publik. Pujian yang bikin para kadrun ambyar. Fakta lain yang mencengangkan, ini adalah jumlah penonton WSBK di dunia guys. Ajang WSBK di sirkuit Mandalika ini ternyata ditonton oleh 1,6 miliar penduduk dunia. Mantap kan? Dan yang bisa bikin para kadrun pingsan adalah hal satu ini. Ternyata Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi pun kepincut dengan sirkuit Mandalika. Sampai menawarkan sirkuit Mandalika untuk jadi tuan rumah ajang balap mobil paling bergengsi di dunia guys, yaitu Formula 1 atau F1. Salah satu yang bisa mewujudkan tawaran tersebut ini adalah keberhasilan menggelar ajang MotoGP pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Tentunya jika melihat kesuksesan gelaran WSBK beberapa hari yang lalu, maka kesuksesan gelaran MotoGP ini sudah ada di depan mata kita kan? Hasil yang paling mengena buat rakyat dari sirkuit Mandalika diungkapkan oleh pemerintah NTB. Ternyata gelaran WSBK berhasil menurunkan angka pengangguran di sana guys. Serapan tenaga kerja di ajang WSBK ini mencapai 12.000 orang. Semua berada di sektor event, hotel, destinasi, hingga sektor turunannya ya, seperti transportasi dan juga travel yang ikut menggeliat. Sementara kebutuhan tenaga kerja untuk gelaran MotoGP yang mencapai hingga 100.000 orang. Sebuah dampak yang sangat-sangat positif bagi masyarakat NTB. Rakyat senang dan bangga tentu saja. Nama Presiden Jokowi makin harum. Supremasi Presiden Jokowi dunia politik makin kuat. Tidak terkalahkan. Panggung demi panggung menyokong kekuatan politik dari Presiden Joko Widodo. Panggung yang membawa manfaat buat rakyat. Buat banyak rakyat guys. Bukan sekedar panggung yang dinikmati sendiri. Presiden Jokowi memang gitu sih ya. Hobinya membawa manfaat buat rakyat. Gak pakai tata kata, gak pakai makrak-makrak. Selalu dari kora-kora. Wah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.